Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi. Karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Karena anak saya ini hamil itu karena Gusti Allah. Saya percaya itu dia tuh anak baik-baik. Dari lahir sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya bantah orang tua. Apalagi membohongi masalah ini, tidak. Saya percaya sama anak saya. Tolong jangan hujat anak saya. Dari SD mulai sampai aliyah mondok. Jadi akhlaknya baik. Saya tahu itu karena dia anak saya. Anak saya? Anakku ki lho, demekan karo wong lanang urung tau pernah. Demekan tangan lho urung tau pernah. Ini hamil dikarenakan Allah yang, karena dia dapat mimpi, Allah yang mengizinkan. Karena dia dapat mimpi, makanya saya percaya karena anak saya tuh dari kecil sampai sekarang mondok. Jadi Allahnya baik. Tolong jangan hujat anak saya. Indonesia ini milik aulia tadi. Diam. Dan ini kenyataan teman-teman di Indonesia ya, kemarin yang baru-baru viral itu, orang tuanya, bapaknya juga bersaksi seperti ini. Yang dimana ada seorang santriwati, dia hamil lewat mimpi, misterius lah begitu. Hamilnya misterius. Dan apa yang terjadi? Orang-orang ada yang percaya. Orang ada yang percaya. Dengan video ini pun orang banyak yang percaya. Kita lihat ya komentarnya ya. Jangan hujat anaknya please, mari hujat ibunya saja. Percaya dia. Ada yang tuh macam dia di tahun 2026 yang like banyak teman-teman, 12.000, 10.000. Jadi wajar. Kenapa banyak yang menghujat ibu-ibu ini? Karena memang lagi relate. Kejadiannya memang seperti ini. Bahkan saking percaya dirinya pondok pesantren itu sampai membuat selebaran, membuat surat secara terbuka menyampaikan kepada semua pihak yang membahas tentang kiainya atau pengasuh pondok pesantrennya untuk segera menghapus video-video yang diposting dan terlebih lagi meminta maaf katanya. Disuruh minta maaf kepada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu halu, ajaran yang menunggangi agama Islam untuk membodohi orang. Lalu apa yang terjadi? Menganggap diri mereka suci sampai-sampai orang tuanya mengaku sendiri di media publik bahwa apa yang dialami anaknya murni dari mimpi. Sebenarnya gampang, tinggal tes keperawanan kalau memang tidak melakukan itu. Dan hal ini juga perlu untuk disampaikan kepada masyarakat luas ya, bahwa di Indonesia yang menjadi tempat sarang bagi predator-predator ini adalah pondok pesantren yang mengajarkan sufi. Mas Heri, tidak semua sufi mengajarkan seperti itu, melakukan hal itu. Iya, tahu. Tapi rata-rata yang seperti itu sufi. Oh, ada loh salafi yang begitu. Iyalah, silahkan. Tapi kebanyakan sufi. Ada loh di Muhammadiyah loh yang seperti ini. Silahkan. Tapi kebanyakan mayoritas sufi di pondok pesantren NU. Tidak semua di NU seperti itu. Iya, tapi yang seperti itu ada di NU. Ada di Persis, ada di Al-Irsyad dan lain sebagainya. Iya, sudah. Tapi mayoritas kebanyakan di NU dan sufi. Tak terbantahkan. Kalian mau ngebantah di media sosial, tertulis jelas pondok pesantrennya. Bahkan dari guru, ustadz, pengasuh pondok pesantren, dosen dan lain sebagainya, mereka berfaham sufi. Sufi tidak mengajarkan seperti itu, tapi sufi mengajarkan ajaran ngalap-ngalap berkah. Hati para wali, tempat Allah menurunkan berkah, tempat rahmat. Doa kita ketika kita ziarah kepada para wali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka itu tempat berkah. Jangan dikira walinya sudah meninggal. Justru wali itu kalau sudah meninggal, perhatiannya lebih daripada saat mereka masih hidup. Keramatnya pun lebih banyak kelihatan setelah mereka meninggal. Yang dimana ajaran ngalap-ngalap berkah ini ditunggangi oleh orang-orang penganut sufi itu untuk melakukan tindakan-tindakan tercela ini. 2. Ajaran keramat-keramat. Kalau kalian ingin punya anak wali, harus nurut kepada Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Gus Fulan, Habib Fulan, dan sebagainya. Sampai-sampai apa? Mengajarkan doktrin-doktrin halu, rahim-rahim berkah, keberkahan rahim. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kualat. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ajaran kualat-kualat dari mereka ini membuat umat di Indonesia terjebak dengan faham mereka, sehingga apa? Kejadian-kejadian semacam ini terulang-ulang di pondok pesantren. Ya, ini menurut fakta yang sudah ada, teman-teman. Sampai-sampai konten seperti ini pun dipercaya oleh mereka bahwa
memang sampai-sampai konten ini, saya sudah tahu konten ini settingan teman-teman. Konten ini, ibu-ibu dan perempuan ini, mereka berdua ini, hanya konten settingan, tapi dipercaya. Mungkin kalian yang terlanjur komentar di bawah menghujat mereka berdua, kalian telah salah sangka bahwa mereka berdua hanya memparodikan saja. Memparodikan apa yang tengah viral. Untuk apa? Untuk mengedukasi umat bahwa orang masuk ke pondok pesantren yang diajarkan faham-faham seperti ini akan menjadi korban. Coba kita lihat seperti apa ketika mereka berulang-ulang kali tag video salah-salah dialog. Assalam. Lah kok gelem kowe? Tawadu kok. Tawadu. Tak apa-apa rek yo gelem semrintil. Wujune iki surga ndak? Surga. Ketawa. Gelem tanggung jawab ora? Ora. Lah ora lah ngene iki surga jenenge neraka kuwi. Wis lah. Assalam. Ya, mungkin kalian juga ikut emosi di awal-awal ya, melihat video yang tadi. Tapi setelah melihat behind the scene-nya, ini sebenarnya tamparan keras bagi kalian yang mengajarkan ajaran-ajaran keramat, ngalap-ngalap berkah, ajaran-ajaran kualat kepada Kiai Habib Gus, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa 3 hal ajaran tadi yang sangat mudah ditunggangi oleh para oknum untuk melakukan aksi bejatnya. Dan hal seperti ini tidak akan pernah berakhir, teman-teman. Kenapa tidak akan pernah berakhir? Bukan karena ada niatnya pelaku, tetapi karena kesempatan. Seperti kata Bang Napi itu. Itu semua bisa jadi. Tapi yang paling ngena adalah doktrin. Doktrin keramat, doktrin ngalap berkah, dan doktrin takut kualat. Nah, ketiga ajaran ini yang membuat pondok pesantren di kebanyakan oknum-oknumnya melakukan tindakan kepada santri-santrinya. Kurang bukti. Banyak buktinya sudah. Ya, banyak buktinya. Tinggal kalian berpikir, bagi yang mau berpikir. Dan hati-hati, sekali lagi saya pesankan kepada kalian, hindari memasukkan anak-anak kalian ke pondok pesantren yang mengajarkan doktrin, ngelap-ngelap berkah, ajaran keramat-keramat halu, dan ajaran kualat-kualat halu. Karena ketiga ajaran ini yang banyak ditunggangi oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan bejatnya. Tapi tidak semua pondok pesantren yang mengajarkan 3 hal tadi, Mas Heri, melakukan itu. Iya, tapi rata-rata yang melakukan tindakan itu mayoritas seperti ini ajarannya. Catat baik-baik. Loh, mas kodi akalia maaf. Ala kayenaka syudulu maaf kodina. Ya Rasul, al kodi inna kalia maaf. Mus ala syadi ala tukalaya mafil mawa.